Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Real Madrid dikabarkan tengah melakukan negosiasi dengan Bayer Leverkusen jelang dibukanya bursa transfer musim panas tahun ini. Namun kali ini bukan persoalan negosiasi transfer Kai Havertz, akan tetapi pemain lain. Menurut informasi yang dikutip dari Goal, pemain yang dimaksudkan adalah Reinier Jesus Carvalho. Gelandang muda milik Real Madrid tersebut dikabarkan akan dikirim ke Leverkusen guna menjalani masa peminjaman untuk musim depan. Pihak Leverkusen kemungkinan bakal menerima penawaran Madrid tersebut, menyusul potensi hengkangnya Kai Havertz menuju Chelsea di musim panas ini. Di sisi lain, Madrid memang tak akan buru-buru untuk memasukkan Reinier ke dalam skuad utama mereka. Ketidakharmonisan kamar ganti Barcelona plus kegagalan mereka di ajang Liga Spanyol musim ini membuat kursi Quique Setién memanas. Pelatih asal Spanyol tersebut dikabarkan berpotensi untuk didepak oleh manajemen Barcelona. Barcelona sudah menyiapkan beberapa nama sebagai calon pengganti Setién jika memang benar didepak. Menurut kabar yang dikutip dari Marca, Barcelona kini tengah mempertimbangkan nama Laurent Blanc. Pelatih asal Prancis tersebut kini memang tengah menganggur pasca meninggalkan PSG pada 2016 silam. Direktur olahraga Barca, Eric Abidal, juga disebut menyetujui rencana perekrutan Laurent Blanc. Namun Blanc diprediksi tidak akan berlama-lama bersama Barcelona. Kabarnya Blaugrana bakal hanya mengikat Laurent Blanc dengan kontrak selama semusim saja. Menurut laporan dari Express Football, The Red Devils dikabarkan siap melepas dua pemainnya, yakni Jesse Lingard dan Phil Jones. Kedua pemain tersebut kini memang sudah kesulitan untuk mendapatkan tempat utamanya di Old Trafford. Sebagaimana diketahui, Lingard sudah kalah saing dengan Bruno Fernandes untuk mengisi sisi tengah. Sedangkan Jones memang telah tidak diberi kepercayaan sejak awal musim, lantaran sampai saat ini baru memainkan 2 laga dalam ajang Liga Inggris. Di periode pertama musim ini, Lingard memang sering mendapatkan menit bermain, namun performanya yang terbilang buruk lantaran dirinya sama sekali tidak pernah melakukan kontribusi dalam mencetak gol maupun assist, membuat Solskjaer ingin melepasnya. Luka Modric berhasil memainkan peran kunci di balik kesuksesan Los Blancos memastikan gelar juara La Liga musim ini dengan menunjukkan bentuk permainan terbaiknya selama putaran kedua kompetisi. Kontrak Modric memang baru akan berakhir pada musim panas tahun depan, namun sang gelandang belum bisa menyikapi situasi yang bakal terjadi setelahnya dan ia pun terkesan santai dalam menanggapi masa depannya. Satu yang pasti adalah bahwa saya akan bermain untuk Madrid hingga Juni 2021. Saya belum berbicara dengan klub dan tidak terburu-buru. Ketika saatnya tiba, kami akan bertemu dan mengklarifikasi rencana untuk melihat apa yang akan kami lakukan ke depannya. Tidak ada tekanan, sekarang yang terpenting adalah fokus pada Real Madrid lalu Euro 2020, kata Modric kepada Sportsklein Novosti. Atletico Madrid membuka pintu bagi Chelsea terkait keinginan mereka mendatangkan kiper Jan Oblak di bursa transfer berikutnya. Menurut Daily Mail, pihak Los Rojiblancos akan menuntut klausul pembelian penuh senilai 109 juta pound sterling di tengah ketertarikan Chelsea pada sang penjaga gawang. Oblak disebut-sebut sudah tidak betah di Atletico dan berencana untuk pindah ke klub yang lebih menantang. Liga Primer Inggris masuk dalam incaran Oblak dan The Blues diyakini bisa jadi destinasi potensial bagi dirinya. Kiper berusia 27 tahun itu diklaim tidak suka dengan sejumlah keputusan yang diambil oleh Direktur Olahraga Atletico, Andrea Berta. Oleh karena itu, Oblak merasa dirinya harus segera angkat kaki dari ibu kota Spanyol. Real Madrid dikabarkan masih akan meminjamkan kembali pemain muda mereka, Takefusa Kubo, di musim 2020-2021. Hal itu dikarenakan, menurut laporan dari Marca, Kubo tak bisa masuk ke dalam skuad Madrid lantaran klub tersebut sudah mencapai batas maksimum jumlah pemain non-Eropa. Seperti yang diketahui, setiap klub di Eropa memiliki ketentuan hanya diperbolehkan memiliki maksimal 3 pemain non-Eropa saja dalam satu musim kompetisi. Sementara Madrid kemungkinan besar bakal kembali memainkan Vinicius Junior, Eder Militao, dan Rodrigo Goes di musim depan, maka Kubo jelas tak memiliki tempat di klub tersebut. Kemungkinan besar Kubo akan terus dipinjamkan ke Real Mallorca pada musim depan selaku tim yang sudah dibelanya sejak musim 2019-2020. Penggawa Manchester City, Raheem Sterling dikabarkan bakal menjalin kerjasama dengan Adidas per Agustus 2020 mendatang.
Hal itu dikarenakan kontraknya bersama Nike bakal habis di akhir Juli 2020 dan kedua belah pihak memutuskan untuk tak lagi bekerja sama. Melihat peluang berakhirnya kontrak Nike itu, maka Adidas pun dikabarkan langsung mendekati Sterling untuk diajak bekerja sama. Saking inginnya Sterling menjadi salah satu pemain yang menggunakan aparel asal Jerman tersebut, menariknya menurut laporan dari Marca, Adidas juga berniat menyiapkan hal yang besar untuk Sterling jika mereka benar-benar mendapatkan tanda tangan dari winger berusia 25 tahun itu. Hal besar yang dimaksud adalah Adidas berniat untuk membawa Sterling untuk bermain bersama Real Madrid pada musim 2020-2021 mendatang. Valencia mengakhiri La Liga 2019-2020 di luar zona Eropa. Meski begitu, bukan berarti Los C tak mengincar pemain-pemain baru untuk menatap musim depan. Bahkan nama-nama yang diincar mereka punya profil tinggi. Sebagaimana dilaporkan dari 90 Min, Valencia dikabarkan mengincar dua nama yang berasal dari Spanyol, yakni Kepa Arrizabalaga dan David Silva. Silva sendiri bisa direkrut dengan mudah karena kontraknya akan berakhir di akhir musim ini dengan Manchester City. Sementara untuk kasus Kepa lebih rumit lagi. Chelsea merekrutnya dengan rekor transfer kiper sebesar 80 juta euro 2 tahun silam dari Athletic Club Bilbao, sehingga tidak akan mudah dan murah untuk Valencia merekrutnya. Kapten tim Liverpool, yakni Jordan Henderson, secara resmi berhasil meraih gelar individu dari Asosiasi Penulis Sepak Bola Inggris (FWA) sebagai pemain sepak bola terbaik di Inggris dalam periode 2019-2020. Melalui lansiran dari laman resmi Liverpool, Henderson mengalahkan para pesaing-pesaingnya seperti Kevin De Bruyne, Marcus Rashford, dan rekan-rekan setimnya sendiri seperti Virgil van Dijk, Alisson Becker, dan Trent Alexander-Arnold. Dengan raihan tersebut, Henderson kini resmi menjadi pemain ke-12 dari Liverpool yang berhasil mendapatkan penghargaan dari Asosiasi Penulis Sepak Bola Inggris. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, dikabarkan sudah menemukan bek idamannya. Ia ingin merekrut Jose Gimenez yang sudah terbukti menjadi bek tangguh di Atletico Madrid dalam beberapa tahun terakhir. The Telegraph mengabarkan bahwa Manchester City memiliki pesaing baru untuk transfer Gimenez. Bek asal Uruguay itu juga masuk dalam rencana transfer Chelsea di musim panas nanti. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Chelsea dan Manchester City bakal kesulitan untuk merekrut Gimenez. Pasalnya sang bek merupakan salah satu pemain andalan Diego Simeone. Pihak Los Rojiblancos diberitakan sangat enggan untuk berpisah dengan sang bek. Selain itu, Gimenez memiliki klausul rilis sebesar 120 juta euro, di mana City dan Chelsea diyakini tidak akan sanggup membayar transfer itu di musim panas nanti. Masa tinggal 6 tahun Dejan Lovren di Liverpool akan segera berakhir dengan Zenit Saint Petersburg menyetujui kesepakatan 12 juta euro untuk mendapatkan pemain asal Kroasia itu. Pihak Zenit telah membuat langkah dalam upaya mendatangkan Lovren dengan pembicaraan mengalami kemajuan. Proses transfer diperkirakan akan selesai setelah pertandingan terakhir The Reds di Liga Premier Inggris musim 2019-2020 saat melawan Newcastle United. Pemain berusia 31 tahun itu sudah memperkuat Liverpool sejak 2014 silam. Namun ia siap pindah pada musim panas ini demi mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Musim 2019-2020 akan segera berakhir, dan itu membuat sebagian klub-klub besar Eropa mulai memamerkan jersey yang dipakai untuk musim depan. Kini, sebagaimana diwartakan oleh Evening Standard, giliran Arsenal yang memperlihatkan jersey teranyarnya. Menggunakan aparel Adidas untuk musim keduanya, terlihat warna yang sedikit gelap walau masih memadukan warna putih untuk bagian lengannya. Pada motif jersey The Gunners untuk musim depan juga terlihat makin dipercantik dengan adanya pola geometris berbentuk panah yang dikabarkan terinspirasi dengan baju Arsenal di era medio tahun 1936 sampai 1949. Salah satu posisi yang menjadi fokus Mikel Arteta adalah lini tengah Arsenal. Ia menilai gelandang-gelandang Arsenal saat ini tidak cukup mumpuni untuk mengeksekusi taktiknya sehingga ia ingin merekrut gelandang baru. 90 Min mengklaim bahwa Arteta sudah punya target transfer yang bagus untuk lini tengah mereka. Arteta ingin timnya mendatangkan Douglas Luiz dari Aston Villa. Sementara itu, Arsenal diyakini bakal kesulitan untuk merekrut Luiz di musim panas nanti. Pasalnya Manchester City diberitakan juga tertarik memulangkan sang gelandang, di mana mereka punya klausul buyback untuk memulangkan Douglas Luiz.
Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, masih bungkam soal masa depan Zlatan Ibrahimovic di San Siro pada musim depan. Jika tidak menerima perpanjangan kontrak dari Milan, Ibrahimovic dikabarkan akan pergi dengan gratis pada akhir musim 2019-2020. Kontribusi Zlatan Ibrahimovic begitu besar untuk AC Milan, tetapi kontrak baru tidak kunjung diterimanya hingga sekarang. Milan sendiri mungkin enggan memperpanjang kontrak Ibrahimovic karena umur pemain berpaspor Swedia tersebut. Ibra sudah berumur 38 tahun, sehingga jasanya hanya bisa dipakai 1 atau 2 tahun lagi oleh Milan. Pioli selaku pelatih pun enggan membicarakan masalah kontrak Ibrahimovic saat ini. Juru taktik berpaspor Italia itu sepertinya tidak mau melangkahi peran dari Direktur Olahraga Milan, Federico Massara, dalam masalah kontrak pemain. Berada di Inter Milan, Alexis Sanchez kini mulai menemukan performa terbaiknya lagi. Alhasil, Antonio Conte ingin mempermanenkan sang winger di musim panas nanti. Vichais mengklaim bahwa Sanchez bisa menjadi milik Inter musim depan. Pasalnya Manchester United siap meneguhkan mahar transfer sang winger. Menurut laporan tersebut, Manchester United membuka diri untuk melakukan barter pemain untuk transfer Sanchez. MU sudah lama mengincar salah satu pemain Inter. Ia adalah pemain serba bisa asal Kroasia, Ivan Perisic. Pihak Inter diberitakan tidak keberatan untuk menukar sang pemain dengan Sanchez. Sementara itu, Inter Milan harus bergerak cepat untuk menuntaskan transfer ini. Pasalnya masa peminjaman Sanchez akan berakhir pada tanggal 2 Agustus 2020 mendatang. Kompetisi Liga Inggris musim 2019-2020 memang belum usai dan masih menyisakan satu pertandingan sisa. Namun pihak penyelenggara, yakni Premier League, sudah menetapkan kapan waktu dimulainya musim 2020-2021. Seperti dilansir dari laman resmi Premier League, kompetisi musim 2020-2021 akan dimulai pada 12 September 2020 hingga 23 Mei 2021. Sementara untuk kompetisi domestik lainnya, yakni Piala FA dan Piala Liga, pihak penyelenggara masih akan berkonsultasi dengan Federasi Sepak Bola Inggris dan EFL. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.